Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran online yang sampai saat ini kita harus melakukannya ya, karena memang kondisinya masih pandemi ya anak-anak, jadi harus bersabar. Yang penting kalian tetap semangat dan juga harus selalu menjaga kesehatannya anak-anak. Sebagaimana pembelajaran sebelumnya, tentu pembelajaran ini kita mengharap sebuah keberkahan ya. Oleh karena itu ya, sebagaimana di awal video ini selalu ya, kalian diajak bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar. Dan juga anak-anak menyiapkan ya segala keperluan yang dibutuhkan saat kita akan belajar ya. Nah, diingatkan kalau kalian belum mandi ya silakan mandi dulu ya. Mandi dulu, sarapan ya, sehingga semuanya siap ya. Dan tidak kalah penting tadi sudah kita berdoa bersama-sama. Baik anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Pembelajaran kita kali ini masuk ke tema, masih tema 5 ya. Tema 5, subtema 3, pembelajaran ke 6 ya anak-anak. Nah, ini Pak Eko tunjukkan. Ya, ini anak-anak pembelajarannya ya. Tema 5, subtema 3, PP 6 ya. Nah, anak-anak Pak Eko mengecil di atas ya. Ya, anak-anak, mari kita mulai ya. Nah, kalian ambil buku paketnya, dibuka subtema 3 PP 6 ya. Tema 5 subtema 3 PP 6. Ini halamannya kalian lihat sendiri ya. Nah, ini pembelajaran yang ke-6. Jadi pembelajaran yang terakhir di subtema 3. Nah, tentu setelah ini nanti kalian akan melakukan ada ini ya, penilaian harian ya. Ya baik. Kita mulai anak pembelajarannya. Ini pertama kita diajak untuk membaca dulu ya. Mari kita baca sama-sama. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang.
Ini pakai kabel besar dulu aja ya. Nah, diletakkan di ya sini aja, di atas sini ya, atau mungkin sebelah sini aja ya. Ya, seperti ini, kecilkan sedikit ya. Nah, barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Masih ingat ya suratnya dari Komang ke sepupunya Dayu ya. Ini saudaranya Dayu, ini masih saudaranya Komang yang di Bali. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang-barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus, buku-buku dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus, itu juga barang-barang yang lainnya. Ya, ini anak-anak untuk memberikan bantuan, kita tidak perlu untuk melihat siapa saja ya, siapa saja yang perlu bantuan maka perlu dibantu ya. Ini teman-temannya Dayu ya, ini bantu saudaranya yang di Bali ya, padahal Bali itu jauh ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini kita diajak untuk mengamati ya, mengamati, ayo mengamati. Nah, anak-anak, ini yang perlu diperhatikan anak ini ya, menolong sesama adalah perbuatan mulia ya. Untuk memberikan pertolongan itu adalah perbuatan yang mulia. Untuk menolong sesama kita tidak boleh pilih-pilih ya, tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh pilih-pilih asal daerah ya, semuanya sama. Apapun latar belakang suku ya dan daerah asalnya, ini tidak perlu dipilih-pilih. Perbedaan warna kulit bahkan agama kita wajib menolongnya ya, tidak perlu memilih-milih siapa saja, apakah beda agama, beda daerah atau beda suku, itu tidak perlu. Nah, karena kita memberikan pertolongan itu adalah semata-mata karena Allah ya, karena diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini perlu dipindah sini sepertinya ya. Ini pindah-pindah terus posisinya, atau di sini. Nah, pas di atas ini. Ya wes, tidak apa-apa. Ya, sepenting kita bisa komunikasi terus anak-anak ya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Ini Udin dan teman-teman ya. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Ya, sikap menolong pernah Anda? Nah, tentunya pernah ya. Nah, ini sekarang kalian tulis ya. Tulis sini. Ya, di sini anak-anak. Ini nanti kalian tulis ya. Nah, ini nanti setelah tulis di sini, nah, diceritakan seperti temanmu Siti ini bercerita di depan teman-temannya ya. Belajar bercerita pengalaman masing-masing. Contoh anak-anak yang diceritakan apa? Ya, misalnya ini nanti kalian isi ya. Nah, ini cukup satu saja ya. Ini diisi cukup satu baris ya, dengan 3 pertanyaan. Siapa yang kamu tolong? Nah, ini terserah kamu sesuai pengalamanmu ya. Pengalamanmu selama ini itu menolong siapa? Pernah menolong teman, misalnya menolong teman lupa tidak membawa pensil. Nah, begitu ya. Kapan kamu menolongnya? Misalnya saat di sekolah. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Meminjami pensil. Atau misalnya siapa yang kamu tolong? Teman di rumah ya. Atau misalnya sebut nama ya. Namanya adalah Amin. Kapan kamu melakukannya? Ketika saya dan Amin sedang bersepeda ya. Tiba-tiba Amin jatuh, maka saya menolongnya. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Menolong Amin ya, yang telah jatuh dari sepeda. Ini contoh saja. Nanti kalian bisa membuat sendiri sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing ketika kalian memberikan pertolongan kepada teman ya. Baik anak,
kita lanjut. Nah, sekarang kita beralih. Nah, ini pelajaran ke pelajaran matematika. Nah, masih ingat ya, penjumlahan ya dan pengurangan. Ini nanti ada soal pengurangan. Kalau ada soal cerita yang menanyakan sisa, nah contoh nomor 3 ini ya, masih tersisa. Nah, sisa ini berarti kalau sisa artinya adalah bahwa menggunakan cara pengurangan ya. Kalau pengurangan maka harus diambil semua. Misalnya ini ya, Dayu membawa bekal 15 batang coklat. Nah, ini karena ini akan dikurangi, kan ini yang dibawa Dayu. Ya. Semuanya 15 batang coklat, maka ini diambil semua ya. Kalau diambil semua maka nanti penyebut dan pembilangnya sama. Pembilangnya 15, penyebutnya juga 15 ya, karena diambil semua. Sebagaimana contoh sebelumnya ya, yang pernah juga ada contoh soal cerita sisa ya. Ya, yang sebelumnya itu ada pernah juga. Nah, itu diambil semua. Kalau yang nomor 1 ini anak penjumlahan semua ya. 2 juga penjumlahan, bisa seperti biasa. Kalau penyebutnya sama ini ya, penyebutnya sama 8, ini 8 sama penyebutnya kan. Jika penyebutnya sama maka nanti hasilnya penyebutnya juga sama. Nah, tinggal pembilangnya yang dijumlahkan. Ini 3, ini 2, begitu ya. Ini juga ini penyebutnya sama 12. Ini nanti ini juga penyebutnya sama ya. Kan diambil semua kan? Diambil semua berarti penyebut juga sama. Nah, berikutnya ini ketutupan. Ya, tidak apa-apa. Sebentar. Ini ya langsung sini aja ya. Nah, ini ada soal di bukumu itu kan menanyakan sisa tadi ya. Jadi masih sisa berapa ini bagian ya yang akan diberikan di saudaranya di Bali ya. Itu sisanya itu nanti. Nomor 4 ini Nana, nah ini berarti dikerjakan dihitung seperti biasa. Ini penyebutnya sama semua kan? Ya sama semua, maka nanti di sini penyebut juga sama. Di hasil ini penyebut juga sama. Ya itu matematika. Kita berlanjut pelajaran berikutnya Nana. Sekarang ini Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Ya warga Bali yang suratnya Dayu, siapa saudaranya Dayu itu ya. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang. Nah, Komang sepupunya Dayu. Nah, ini suratnya ini. Nah, ini suratnya kita baca ya. Jakarta 5 September 2017 untuk Komang di Bali. Nah, ini suratnya untuk Komang ya. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kakakmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang, akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya, Komang. Kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali, sahabatmu. Nah, ini terakhir ini tulis sahabatmu. Ini berarti yang mengirim surat ini sahabat, ya. Sahabatnya Komang. Nah, ini surat ini diberikan kepada Komang. Dari mana mengirim? Dari Jakarta. Jadi teman-temannya ini semua dari Jakarta. Ini suratnya Nana. Nah, sekarang perhatikan berikutnya ini Nana. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat ini. Nah, ini kata-kata ini. Nah, ini sudah ada yang merah ini ya. Ini berarti kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Cerah, ya, matahari. Ya, matahari bersinar ya. Ini adalah bercuaca. Cuaca berubah ya. Hujan. Nah, ini kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Tapi kalau misalnya SD Nusantara nggak ada hubungannya ya. Pakaian, apakah ada hubungannya dengan cuaca? Iya, pakaian itu kadangkala ketika pakaian musim panas atau cerah ya, cuaca cerah, biasanya pakaiannya itu dari bahan katun, gitu kan ya. Selimut, nah ini dipakai ketika cuaca
hujan ya, biasanya udaranya dingin. Makanan ini juga makanan yang hangat ya, itu biasanya lebih cocok untuk cuaca hujan. Kalau makanan yang dingin-dingin ya, biasanya lebih cocok untuk makanan untuk cuaca yang cerah. Kalau cuaca cerah udaranya biasanya panas. Nah, ini berarti ini berkaitan dengan cuaca ya, makanan, pakaian, selimut ya. Ini kalau perlengkapan sekolah, apakah ada kaitan dengan cuaca? Tidak ada ya. Cuaca hujan maupun cuaca panas, perlengkapan sekolah tetap saja sama ya. Nah, baik, itu nanti kalian bisa cari sendiri kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Nah, kita lanjut. Nah, anak-anak semestinya tadi kata-kata itu taruh sini ya, semestinya ya. Tapi kan karena ini masih kan untuk kalian masih belum bisa kan naruh di sini, bisa ditulis di buku biasa saja ya. Untuk belajar di rumah ya, belajar di rumah kalian tulis sendiri. Nah, setelah menemukan kata-kata itu, nah, kita coba untuk mencari makna kata itu. Caranya bagaimana? Menggunakan kamus. Nah, kamus ini digunakan untuk mencari makna dari kata-kata atau arti dari kata-kata. Bisa jadi kamus ya. Apa itu kamus, anak-anak? Ini penjelasannya. Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Nah, itu ya, isinya kamus itu adalah kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad ya. Disusun berdasar abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah. Contohnya nanti ada contohnya ya. Sekarang coba ini contoh untuk mencari istilah atau mencari makna dari menjaga. Ya. Nah, anak-anak di kamus ya untuk mencari menjaga ini tentu tidak ada. Kenapa, anak-anak? Karena menjaga ini gabungan ya, kata gabungan ya, atau disebut kata berimbuhan. Apa imbuhannya? Imbuhannya di sini adalah me ya, me. Ini tambahan. Kata aslinya adalah jaga. Maka di kamus mencarinya menggunakan dari kata asli atau kata dasarnya ya. Jadi di kamus itu mencarinya dengan menggunakan kata dasarnya. Menjaga itu kata dasarnya adalah jaga. Maka yang dicari ini ya di kamus, bukan kata menjaga, tapi kata jaga. Itu yang dicari. Nah, nanti dari kata jaga ini ya, kita lihat huruf awalnya apa? Huruf awalnya J. Berarti mencarinya berdasarkan huruf J atau abjad J, urutannya dari A, B, C, D, E, F, G sampai ketemu J, maka disitulah ya tempat mencari kata jaga. Nah, setelah itu anak J itu ya, ini nanti digabung dengan huruf yang lain ya. Bisa kalau ini awalnya A, maka gabungannya adalah JA. Maka dicari dari J ini, dicari yang komponen JA, begitu ya. Itu caranya ya. Nah, nanti itu J kan ada JA, JB, JC, JD sampai terusnya, begitu. Ya. Itu cara mencari kamus ya. Mencari kata dalam kamus ya, bisa dicoba ya di rumah kalau punya kamus bahasa Indonesia itu besar teman-teman. Atau kamus yang kecil kalau ada, boleh. Biasanya sebenarnya kamus itu yang paling banyak adalah kamus bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesia juga ada. Baik, nah setelah tadi menemukan kata di kamus itu, ya ini ya, maka ketemu jaga itu artinya dijaga itu dicari yang menjaga, ya, menemukan menjaga itu artinya memelihara, merawat ya. Contoh kalimatnya, Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, arti kata menjaga ini adalah memelihara atau merawat. Berarti bisa dibaca Udin memelihara ya kondisi tubuhnya dengan baik, atau Udin merawat kondisi tubuhnya dengan baik. Ya, begitu. Ya, berikutnya ini anak kamu telah tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Wah, ternyata sudah selesai anak-anak. Untuk yang tadi itu, ini Pak pindah sini ya. Untuk yang ini, nah ini nanti bisa dilatih sendiri ya. Ini menulis ya, belajar sendiri di rumah ya. Karena
ini bisa dikerjakan sendiri. Baik, alhamdulillah anak-anak, ternyata pembelajaran ini sudah cukup ya. Ini sudah temanmu sudah hadir Siti, kalau sudah hadir di sini, tampil di sini, artinya ini sudah waktunya berhenti. Pak Eko tidak boleh ngomong lagi. Ya, anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran yang singkat ini ya cukup jelas dan bisa memberi kalian ilmu yang banyak ya. Yang banyak manfaatnya sehingga belajar hari ini belajar yang bermakna, anak-anak ya, punya banyak makna. Lupa hilang. Ya anak-anak, semoga sukses ya, selamat belajar, semoga sukses. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha dan juga berbakti kepada orang tua. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.